Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun jenengan berada, semoga sehat, selalu diberkati, dan jangan lupa selalu senyum bahagia lor. Bersyukur atas semua yang kita dapat atau yang sudah kita raih, dan tetap semangat yang pasti. Sudahkah jenengan mempersiapkan lahan jenengan? Karena Oktober ini sudah hujan dan Oktober ini sudah saatnya musim tanam. Jadi perlu kita menyiapkan baik itu lahan, bibit maupun program tanam untuk tahun 2023. Bisa jenengan mempersiapkan yang program 6 bulan panen, 20 bulan panen atau 32 bulan panen, atau bisa dikatakan 1 musim panen, 2 musim panen, 3 musim panen. Itu termasuk disesuaikan dengan dana dan budget serta program jenengan. Dulurku sebangsa setanah air, wabil khusus yang masih setia dan konsisten dengan porang saja. Jadi khusus yang masih yakin dengan porang. Kalau yang sudah tidak yakin dengan porang ya mau beralih monggo atau mau menghentikan monggo. Dan persiapkan bibit yang baik, dalam artian baik itu tidak harus bibit sertifikasi. Yang penting bibit itu sehat, bibit itu enggak ada penyakit bawaan ataupun yang lainnya. Dulur sebangsa setanah air, saat ini bulan Oktober ini juga masih banyak yang melakukan pemanenan, dan lokasinya juga seperti ini lor. Ada yang dari ketinggian, nggak mungkin untuk di bawah, jadi biasanya gelundung-gelundung ini. Dan cuaca juga sudah mulai hujan, jadi perjalanan ke ladang itu sangat licin sekali. Jatuh bangun itu bagi petani sudah biasa. Jadi jatuh bangun aku mengejar, tapi di sini jatuh bangun aku memanen. Dan untuk yang penting semangat saja untuk petani. Jadi medannya memang ekstrim. Jadi yang lain terabas pakai trail ya, kita terabas usung porang atau membawa porang. Dan harus waspada karena motornya harus cong atau keretanya harus sehat. Kalau keretanya nggak sehat ya nanti malah jadi masalah, trouble di ladang. Dulurku sebangsa setanah air, harga sudah mulai merangkak naik lur. Di tingkat petani sudah 34, 35, 3.500 maksudnya. Dan di tingkat rumah produksi sudah ada yang 38, 4.000 bolong lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sudah mulai merangkak naik, dan ini di masa injury time, masa panennya. Karena biasanya kalau bulan 10 seperti ini panen gaceng atau panen bunga spora. Itu bunga spora yang dipanen untuk membutuhkan kuota produksi. Tapi kali ini atau saat ini banyak petani-petani yang kemarin ditunda karena menunggu harga bagus, karena secara hitung-hitungan matematika atau hitung-hitungan ekonomi gak cok atau gak nyucuk atau nggak masuk lah istilahnya. Nggak masuk mas nggak masuk mas tenan. Jadi nggak masuk tenan, nggak masuk. Jadi ya
mereka menunggu harga bagus atau mereka menunggu harganya yang sesuai dengan angen-angen lah gitu. Dulur, ternyata yang masih tatak lur, yang masih tatak atau menunggu harga bagus itu yang ditunggu-tunggu akhirnya juga naik, tapi ya naik pun nggak seperti tahun-tahun sebelumnya, misalnya sampai 10.000 atau 10.000 plus, itu nggak sampai, paling ya ini 3.500 ya disyukuri lah. Kalau memang membutuhkan dana ya apa boleh buat, bisa dipanen, ditanami lagi, atau memang keputusannya setelah panen berhenti atau stop, tidak tanam lagi, itu ya monggo. Tapi nggak usah mengisi kolom komen di sini terus semuanya nyinyir bangkrut dan sebagainya. Itu orang yang tidak bersyukur, atau mungkin yang bilang bangkrut itu adalah bagian dari kebodohan jenengan. Nuwun sewu. Kebodohan di sini bukan berarti goblok, bukan, atau mendu lah. Bagian dari jenengan itu yang mendu, karena jenengan tanam komoditi tidak mempelajari pasarnya, atau kisah-kisah orang sebelumnya jenengan tanam. Minimal siklus pasarnya seperti apa, naik turun, fluktuatif, atau harga tertinggi di bulan berapa, atau berapa tahun sekali grafiknya itu naik turun. Itu harus tahu, dan situasi pasarnya harus tahu. Gak butuh petani itu kur butuh tuku bibit terus nandur diopeni panen, gak cuma gitu. Jadi kita beli bibitnya harus dihitung-hitung juga. Sewa lahane apa lahane dhewe atau lahane swaklola, terus pengeluarannya berapa, pembibitan berapa, operasional, pupuk, dan biaya tunggu sekian bulan atau sekian tahun. Kalau sampai 2 musim 3 musim ya sekian tahun, itu harus diperhitungkan. Kalau harga saya pikir seperti bawang merah lah, naik turun seperti itu untuk orang, nggak stabil. Malah itu sebenarnya bagus kalau naik turun seperti itu berarti sudah bisa diterima pasar. Kalau harganya monoton itu berarti masih ada monopoli, pasar. Kalau harganya naik turun berarti di situ itu ada persaingan. Berarti kalau memang barang dibutuhkan harganya tinggi. Kalau memang barang terlalu banyak, overstock, over capacity, berarti harga turun. Atau numpuk terlalu over kapasitas, overload, itu juga akan turun, biasanya gitu. Atau juga begini, cuaca untuk orang itu juga berpengaruh. Jadi harga naik turun itu cuaca juga berpengaruh. Nek musimnya udan-udanan, udan terus, rendenge teko maneh, itu juga kadar air juga naik lagi, kotoran tanah juga ikut lagi, terus tumbuh akar baru lagi. Terus yang bunga spora itu pemotongannya syukur angger, itu juga akan memengaruhi harga. Jadi harga akan berpengaruh karena kualitas dari barang itu sendiri. Tetapi kadang petani nggak sadar, biasanya itu untuk pedagang mau menurunkan harga itu nggak tega, atau mungkin strategi pasarnya seperti itu, nggak diturunkan. Tetapi yang dinaikkan adalah repaksi atau potongan timbangannya dinaikkan. Yang biasanya mungkin 1 kilo atau 1% dinaikkan jadi 2%. Terus 2% karena kotorannya terlalu banyak bisa jadi sampai 5%. Kualitasnya terlalu kotor atau jorok bisa juga 7%. Bahkan zaman dulu 10%.
itu nggak apa-apa asal semuanya sama-sama sepakat. Hukum jual beli itu angger podo sepakat kan nggak masalah. Begitu juga yang penting sepakat. Jadi akadnya jual beli adalah sepakat. Itu yang saya tahu di agama pun juga seperti itu. Berarti akeh rapopo sing penting wis padha sepakat. Jadi ijabnya hukum jual beli adalah sepakat. Kalau 10% pun nggak masalah, anggaran podo-podo sepakat, nggak ada yang merasa dirugikan. Dan sebelum melakukan penimbangan harus diperjelas atau harus dijelaskan bahwasanya nanti potongannya segini, repaksinya segini, harganya segini, itu harus dijelaskan secara sama-sama tahu. Dulur sebangsa setanah air, sampai kapanpun saya tetap bersama dengan petani porang. Karena bertani porang adalah hidup kami dan bertani porang adalah bagian dari hidup kami. Jadi porang larang ya awar petani, porang murah ya awar petani, mumet ya bareng petani. Jadi semoga yang sudah tanam tetap semangat, atau yang sudah tanam tapi ragu dengan pasar, ragu dengan harga, atau merasa enggak perlu lanjut ya enggak apa-apa, stop saja, enggak usah tanam porang lagi, terus komoditas yang lain atau usaha di bidang yang lain. Tapi jangan membuli porang, bukan porangnya. Kalau porang tetap porang itu tumbuhan yang sebelumnya adalah tumbuhan liar di hutan peninggalan Jepang. Tapi karena dibudidaya seperti itu, yang kurang pas itu memang pasarnya gitu. Untuk porangnya, porang larang bentuknya seperti itu, porang murah ya seperti itu, sama saja. Jadi untuk porang khususnya petani disyukuri mawon, dan keputusan untuk dipanen atau tidak itu juga di tangan masing-masing, karena petani itu bebas. Mbok panen ku arepmu, mbok panen yo karepmu, tapi dibiarkan di dalam tanah kan tetap apa jenenge, tetap mundak gede gitu loh. Mundak gede. Entah itu nanti pertumbuhannya kalau 3 musim ke atas itu biasanya ya banyak tumbuh spora. Nah spora juga seperti itu, spora dibiarkan bentuk spora ya monggo, dipotong-potong ya monggo biar tumbuh daun lagi. Itu harus pakai teknik. Jadi budidaya pun harus menguasai teknik. Kalau teknik budidaya kita siap mendampingi, dalam artian monggo ditanyakan di kolom komen. Mungkin untuk cara merawat katak, cara merawat umbi, atau cara mengatasi penyakit-penyakit porang atau dan bagaimana. Jadi informasi yang ditanyakan ojo rego wae. Yang ditanyakan cuma harga berapa sekarang, per hari ini berapa. Per hari ini ya itu tadi seperti di depan. 35 sampai 4.000 bolong itu. Ya. Jadi untuk harga seperti itu. Untuk stok katak kita ada kalau memang membutuhkan katak ingin tanam. Misalnya saat ini kan harga anjlok atau harga katak atau bibit terjangkau. Bisa juga jenengan gaspol, tanam sebanyak-banyaknya mumpung murah atau mumpung terjangkau untuk mengejar teman-teman yang lain. Dengan biaya yang sama, keluasannya pasti akan lebih luas gitu. Jadi cerdas-cerdaslah kita, petani itu bebas, petani itu cerdas. Dan cara panen pun ya variatif lah, ada yang seperti ini, ada yang karena juga lokasi berbeda-beda. Dan pokoknya semangat lah, karena tanpa rasa semangat, optimisme kita itu akan mengalahkan segalanya. Dan yakin pokoknya yakin ngono lho.
Oke. Begitu dulur, petani itu bebas, petani itu cerdas. Salam santun dari Madiun, salam cerdas luar biasa, penting semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.